Zuya. Yola ila illallah. Ini Pak. Tolonglah Tep, kami pemerintah. Tolong kami Tep pemerintah. Tolong. Dengan Tep kami pemerintah. Intermi paling Terlanjur. Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 468. Sebagai sesepuh agung klan Wu atau klan penyihir masa kini, suku Wucu pernah memimpin sesama anggota sukunya keluar dari pegunungan, dan prestise mereka pernah melampaui para pemimpin suku di generasi sebelumnya. Orang Qiang sangat menghormati orang Wucu, karena sesepuh yang hebat ini menuntun mereka untuk menikmati hal-hal terlezat di dunia, memberi tahu mereka bahwa ada orang lemah seperti orang Zhou di dunia ini yang bisa menjarah sesuka hati. Tidak hanya masyarakat suku Wu yang sangat menghormati masyarakat Wucu, tetapi masyarakat suku darah dan roh juga sangat menghormati masyarakat Wucu. Sebelum keluar dari pegunungan, meskipun suku darah, suku roh, dan suku Wu semuanya adalah orang Qiang, pertempuran antar suku tidak pernah berhenti. Setiap tahun, karena persaingan antar suku untuk memperebutkan wilayah, ratusan anggota suku terbunuh atau terluka di antara masing-masing suku. Oleh karena itu, 4 suku utama yaitu suku roh, suku darah, suku Wu alias klan penyihir, dan suku tembaga alias klan perunggu menganggap satu sama lain sebagai musuh bebuyutan. Tapi sekarang berbeda. Saat ini, kota Budong, kediaman asli hakim daerah, kini telah menjelma menjadi kediaman masyarakat Wucu. Pada saat ini, rumah hakim daerah direnovasi dengan cara yang agak tidak manusiawi, dijadikan sebagai rumah pengorbanan. Pada plakat di gerbang rumah hakim daerah terdapat kepala yang diasinkan dengan jeruk nipis. Pemilik kepala tersebut adalah mantan hakim daerah Kabupaten Budong, Tuan Tang Wanian dari dinasti Tang. Pada saat ini, kepala Tang Wanian dipaku pada plakat rumah hakim daerah, menyaksikan orang-orang Qiang datang dan pergi. Hari ini, sebuah perjamuan diadakan di kantor hakim daerah. Perjamuan tersebut juga merupakan ciri khas masyarakat Qiang. Mereka meletakkan beberapa kain cantik di tanah, dan kemudian menumpuk potongan daging yang sudah dimasak di tanah, dan kemudian setiap orang Qiang duduk di tanah, makan daging dan minum darah. Pemandangannya sangat berdarah dan kejam. Orang-orang Wucu mengadakan perjamuan hari ini dengan orang-orang yang sangat penting, pemimpin klan darah, raja suku darah menangis, 7 tetua klan darah, raja roh dari klan roh, Heipi, dan beberapa tetua Qiang lainnya. Mereka semua datang dari Chengju dan Jeju untuk menghadiri jamuan makan. Namun, kantor hakim daerah jelas memiliki banyak meja, kursi dan bangku, tetapi tidak ada satupun yang dapat diduduki. Mereka duduk di tanah di tengah-tengah rumah hakim daerah, tetapi di depan mereka ada banyak potongan daging, ada yang matang, ada yang mentah, semuanya empuk. Ahahaha. Terima kasih kepada sesepuh orang Wucu atas undangan baiknya. Jika bukan karena sesepuh yang hebat, kami tidak akan percaya bahwa orang-orang Zhou begitu lemah sekarang. Di Jeju sebesar itu, di sana tidak banyak orang yang bisa bertarung. Hahaha, itu makanan darah yang enak. Saat Jeju benar-benar dikalahkan, aku pasti akan mengundang sesepuh agung ke Jeju untuk makan selama 3 hari 3 malam, hahaha. Raja darah berteriak jahat dan sekarang menjadi kekuatan utama yang menyerang Jeju. Tetua menangis itu berkulit hitam dan jelek, seperti babi hutan hitam besar, dan tubuhnya bahkan lebih kotor lagi. Dia belum pernah mandi seumur hidupnya, dan beberapa gumpalan darah dan noda telah membentuk bercak kotor di tubuhnya, hal yang membuat orang ingin muntah ketika melihatnya, tapi itu adalah penyamaran dan pertahanan terbaik bagi roh jahat yang menangis. Di pegunungan dan hutan, bahkan babi hutan dengan indera penciuman yang tajam mungkin tidak dapat menghindarinya penyamarannya. Pada saat yang sama, benjolan keras di tubuhnya juga merupakan pertahanan yang sangat baik. Crying setelah diselamatkan oleh benjolan keropeng ini lebih dari sekali dalam pertempuran, memblokir beberapa serangan fatal dan bahkan menganggap hal-hal ini sebagai kemuliaan Anda sendiri. Heipi, raja roh dari suku roh, juga berdiri dan mempersembahkan anggur darah kepada orang-orang Wucu. Namun, Heipi tidak pandai berkata-kata dan tidak banyak mengucapkan kata-kata indah. Namun dia tetap mengungkapkan rasa terima kasihnya. Pria Wucu itu meminum segelas anggur darah, lalu mengambil seutas tulang di lengannya. Itu adalah rangkaian tulang yang terbuat dari tengkorak bayi.
Tengkorak bayi kecil sangat kontras dengan telapak tangan besar orang Wucu. Ini adalah gelang yang sangat disukai orang Wucu. Sambil melingkarkan gelang itu, dia menghela nafas sambil tersenyum. Jika Raja Perunggu dari suku Perunggu ada di sini hari ini, maka 4 suku besar kita telah berkumpul. Sayang sekali, Raja Perunggu tidak terlalu mempercayai kita dan tidak mau turun gunung. Crying Sa tertawa keras, Penatua Wucu, tidak perlu menyesalinya. Kita telah membunuh begitu banyak orang dari suku Perunggu sebelumnya. Wajar jika dia mewaspadai kita. Tapi kudengar seseorang dari suku Perunggu telah turun gunung. Selama mereka setelah melihat pencapaian kita saat ini, saya yakin orang-orang suku Perunggu akan segera turun gunung. Hahaha, semua orang Qiang di ruangan itu tertawa terbahak-bahak. Baru setelah mereka turun gunung mereka menyadari betapa bodohnya perilaku mereka sebelumnya dalam melawan hidup dan mati di gunung. Mengapa beberapa suku saling berperang di gunung? Bukan karena sumber daya di pegunungan sedikit atau wilayahnya tidak mencukupi, sehingga mereka saling berebut dan bertempur sampai mati. Tapi sekarang berbeda. Setelah turun gunung, semua orang Qiang akan menemukan bahwa orang Zhou di kaki gunung itu lemah dan bukan tandingan orang Qiang yang kuat seperti mereka. Oleh karena itu, bagi masyarakat Qiang, dinasti Zhou di bawah gunung hanyalah surga mereka. Dengan dinasti Zhou yang begitu luas dan begitu banyak orang Zhou, bagaimana suku Qiang sendiri bisa dikalahkan? Bukankah lebih baik bergabung untuk menghadapi orang-orang Zhou? Saya harus mengatakan bahwa orang-orang Dazu sangat baik. Mereka sangat patuh dan lesat. Saya yakin Anda menyukai wanita Dazu akhir-akhir ini, bukan? Saya tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang selera mereka, bukan? Hahaha, Wucu tersenyum sangat tidak senonoh. Orang Qiang lainnya tentu saja tertawa, karena memang benar seperti yang dikatakan orang Wucu, mereka semua tahu betapa baiknya wanita Dazhou. Ini jauh lebih baik daripada wanita Qiang di keluarga mereka. Wanita Dazu harum dan lembut, dan cara mereka bersenandung cukup untuk menggairahkan setiap pria Qiang. Sekali lagi terima kasih kepada sesepuh agung yang telah mengundang orang-orang turun gunung, jika tidak, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk mengetahui betapa enaknya selera wanita Dazu ini. Hahaha. Kaisar sangat berterima kasih kepada orang-orang Wucu. Anda harus tahu bahwa sebelum dia turun gunung, dia dan orang-orang Wucu adalah musuh bebuyutan. Salah satu adik Kaisar meninggal di tangan orang-orang Wucu berada di pihak yang sama. Mereka berselisih satu sama lain, tetapi sekarang, mereka sudah dekat seperti sebuah keluarga. Karena mereka semua tahu bahwa hanya dengan bersatu mereka dapat merebut lebih banyak wilayah dinasti Zhou besar. Setelah makan daging dan minum anggur, orang Wucu berdiri, menaruh tengkorak di tusuk sate dan berbicara, sekarang semua orang telah turun gunung, saya sangat senang. Kita orang Qiang sebenarnya adalah satu kesatuan. Ratusan tahun yang lalu, leluhur kita adalah satu keluarga, dan sekarang kita menjadi satu keluarga lagi. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda semua dan memiliki beberapa saran untuk Anda. Pertama, setelah menetapkan wilayah yang cukup, saya berharap semua orang berhenti memperluas. Kita tidak memiliki cukup tenaga kerja. Jumlah penduduk kita jauh lebih sedikit daripada penduduk dinasti Zhou, jadi wilayah kita tidak boleh terlalu luas. Jika terlalu luas, kita akan bisa mempertahankannya. Tapi kemarilah, jadi itu sudah cukup. Kedua, saya berharap semua orang bisa membantai orang-orang Dazu ini dengan cara yang terkendali. Bukannya kita tidak ingin memakannya, tapi saya ingin semua orang memperlakukan mereka seperti sapi dan domba, memelihara mereka di penangkaran, dan membiarkan mereka melahirkan bayi, agar kita bisa makan lebih banyak. Dengan lebih banyak daging, keturunan kita akan memiliki lebih banyak makanan, jadi kita perlu memilih beberapa orang Zhou yang kuat untuk diternakkan dan melahirkan. Ketiga, kita perlu membiarkan orang-orang Zhou itu memberi kita lebih banyak pria pemberani, sehingga kita bisa terus berkembang dan suku Qiang kita bisa menjadi lebih kuat. Bab 469. Orang Wucu menetapkan banyak aturan dengan cara yang arogan. Meskipun dia hanya membicarakannya, hal itu juga menyebabkan ketidakpuasan di antara banyak orang Qiang. Namun, mereka hanya mengungkapkan sedikit ketidakpuasan mereka, dan mereka tidak mengatakannya secara langsung. Sekarang mereka masih berterima kasih kepada orang-orang Wucu. Mereka berpikir bahwa orang-orang Wucu membawa mereka menuju kehidupan yang baik, meskipun mereka benar. Dia tidak sangat puas dengan pengaturannya, tapi dia tidak akan berdiri dan menyinggung perasaannya. Dan jika Chen Ce ada di sini,
dia pasti akan menemukan cara untuk membunuh pria Wu Chu ini secepat mungkin. Orang-orang Qiang sudah cukup sadis dan kejam. Bagi orang-orang Zhou, mereka seperti sabit besar, dengan kejam merenggut nyawa orang-orang. Tapi sekarang, orang Wu Chu telah menyuntikkan jiwa ke dalam sabit ini. Dia berusaha membuat orang Qiang lebih pintar dan memiliki perkembangan jangka panjang. Ini akan menjadi mimpi buruk bagi penduduk Dazu. Chen Ce tidak ada di sini, tapi Hu Dou ada. Sebagai anggota mata-mata Liga Pemuda, Hu Dou tidak pergi ke pegunungan untuk mencari tahu realitas orang Qiang seperti Chen Wu, tetapi tinggal di Kabupaten Budong untuk mencari tahu realitas orang Qiang. Hanya saja Hu Dou sendiri tidak menyangka bahwa dia benar-benar bisa menyaksikan perayaan mewah orang-orang Qiang ini. Pada saat ini, Hu Dou telah menembus jauh ke dalam klan Wu. Orang Wu tidak begitu pintar. Walaupun mereka mempunyai tubuh yang kuat, Tuhan juga adil. Oleh karena itu, sebagian besar orang Qiang memiliki tubuh tetapi tidak memiliki otak, tetapi hari ini, Hu Dou telah melihat kekuatan dari sesepuh agung bernama Wu Churen. Contoh dan ketentuan yang dikutip oleh orang Wu Chu, jika mereka adalah orang Qiang jika diterapkan secara ketat, maka orang Qiang akan sangat kuat. Tidak butuh waktu bertahun-tahun bagi suku Qiang untuk membentuk suku yang kuat. Binatang buas sialan ini, mimpi indah saja. Tuanku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Hu Dou mencatat apa yang terjadi di sini satu persatu, dan kemudian menggunakan merpati terbang untuk memberikan surat itu kepada Chen Ce. Pertemuan besar seluruh orang Qiang di Kabupaten Budong sukses total. Meskipun orang Qiang sangat tidak puas dengan pengaturan para tetua, otak mereka tidak cukup baik, jadi mereka segera melupakan masalah ini, dan sekali lagi mereka menceburkan diri ke dalam pembakaran, pembunuhan dan penjarahan. Meskipun orang Qiang tidak punya otak, mereka tetap menghindari hal yang paling penting dan bersikap santai saat menyerang wilayah Dazu. Misalnya, orang Qiang dari suku Wu tidak pernah berani menyerang Li Tianba karena mereka juga tahu bahwa Li Tianba adalah musuh yang kuat. Bagaimanapun, bahkan Wu Juntu yang legendaris pun takluk di Li Tianba, yang menunjukkan betapa kuatnya Li Tianba. Bagaimanapun, ada begitu banyak wilayah besar Zhou yang bisa diserang sesuka hati, mengapa repot-repot menyerang tempat seperti Li Tianba? Kalau tulang keras ini susah dikunyah, jangan dikunyah saja. Oleh karena itu, keamanan bendungan Litian masih belum ada masalah. Tapi Tong Dalei sedikit frustasi. Jika orang-orang Qiang ini tidak datang untuk menimbulkan masalah, dia tidak akan bisa membawa orang-orangnya keluar untuk melawan orang-orang Qiang. Untungnya, Chen Xiaobing dipindahkan kembali, dan bahkan Luo Sanshan juga membawa gajah dan harimau itu kembali, yang berarti pasti ada perpindahan besar dalam keluarga. Tong Dalei tiba-tiba menjadi bersemangat. Ketika pasukan besar Li Tianba mundur, mereka tidak mengambil jalur darat, melainkan jalur air. Ini juga merupakan ujian. 12 kapal datang menjemput mereka. Salah satu kapal menjemput gajah dan harimau raksasa tersebut. Dek kapal ini tidak hanya dilapisi papan kayu, tetapi juga dilapisi balok berbentuk I baja. Balok I ini diproduksi secara alami di Li Tianba. Di masa lalu, pabrik baja di Li Tianba tidak dapat memproduksi balok I. Baru setelah keluarga Lu datang dan membawa gambar serta poin teknis yang diberikan oleh Chen Ce barulah produk pembuatan zaman ini muncul terlebih dahulu. Hanya dengan mengandalkan lapisan balok baja inilah gajah dapat berdiri kokoh di atas kapal tersebut. Sedangkan untuk harimau, mereka tidak terlalu istimewa, karena beratnya hanya beberapa ratus kilogram, jadi tidak perlu khawatir geladak tidak akan mampu menanggungnya. Jalur air berjalan lancar dan tenang, dan lebih dari 1.000 orang kembali ke desa Chenjia tanpa kesulitan apapun. Chen Ce memimpin tim untuk menyapa semua orang di dermaga, dan juga menyambut istri keempatnya, Luo Sanshan, yang telah pergi selama beberapa hari. Dermaga Chenjia di bawah matahari terbenam dipenuhi orang-orang yang menyaksikan kemeriahan. Saat gajah raksasa itu turun dari perahu, semua orang yang menonton berteriak kaget. Tinggi sekali. Apakah ini gajah raksasa yang legendaris? Ya, saya tidak menyadarinya ketika saya melihatnya dari kejauhan. Sekarang setelah turun, terlihat sangat tinggi. Pantas saja gajah raksasa ini adalah binatang mitos. Ia bisa membantu kita membunuh orang-orang Qiang itu. Saya mendengar bahwa wanita keempat merebut gajah raksasa ini dari orang Qiang. Wanita keempat sangat kuat, dia adalah pahlawan di kalangan wanita. Dan harimau itu juga sangat kuat. Kelihatannya sangat kuat. Yang menunggangi gajah raksasa itu pasti wanita keempat. Dia sangat cantik.
Benar, istri tuan kita yang mana yang tidak cantik? Mereka semua wanita cantik. Gajah raksasa memimpin, dan Luo Sanshan menungganginya turun dari dermaga, diikuti oleh 2 harimau, dan kemudian Chen Xiaobing dan yang lainnya. Seluruh pasukan mempertahankan keheningan yang paling mendasar turun. Yang ada hanya suara orang-orang biasa yang berbicara dan bersemangat sambil melambai dan berteriak. Chen Ce memimpin Chu Zengyi, Li Linzi, Qiyu Yaoer, dan Wang Hongwen keluar untuk menyambut mereka. Melihat Chen Ce, Luo Sanshan yang sedang duduk di punggung gajah langsung bersorak, lalu melompat dari punggung gajah. Kemudian, di tengah seruan semua orang, dia menginjak dahi dan belalai gajah raksasa itu, berlari ke bawah dengan begitu megah, lalu melemparkan dirinya ke pelukan Chen Ce. Suamiku, aku sangat merindukanmu, tindakan cinta yang terang-terangan seperti itu sangat berani di era ini. Orang-orang di sekitarnya sangat malu sehingga mereka tidak berani melihat lebih jauh dan membuang muka. Chen Ce tertawa dan memeluk Luo Sanshan beberapa kali, aku juga merindukanmu. Sanshan, coba aku lihat apakah berat badanmu turun. Nah, sepertinya kamu masih hidup dengan baik di Litianba. Berat badanmu belum turun. Kulitmu hanya sedikit kecoklatan. Terima kasih atas kerja kerasmu. Hei, tidak kerja keras, jangan kerja keras, Saudari Yaoer, peluk aku, dan Saudari Linzi, peluk aku. Wanita ini menunjukkan wujud aslinya setelah beberapa saat, meninggalkan Chen Ce, dan kemudian mulai memeluk Qiyu Yaoer dan Li Linzi. Tentu saja, dia pasti akan mengambil keuntungan. Qiyu Yaoer mendorongnya menjauh dengan wajah merah, tapi Li Linzi menyambutnya dengan senyuman dan tidak banyak bicara. Luo Sanshan tidak berani memanfaatkannya. Tapi saat dia melihat sekeliling, matanya tiba-tiba berbinar. Dia melihat Zhao Junlin. Zhao Junlin mengangguk dan tersenyum padanya. Zhao Junlin telah mendengar tentang wanita yang kembali menunggangi gajah raksasa. Dia adalah penguasa binatang buas yang hebat di desa Chenjia. Dia adalah asisten Super Chen Ce dan dapat dengan mudah memimpin seekor gajah raksasa dan pertarungan harimau berkepala 3. Dari aspek ini, dia adalah kekuatan tempur tertinggi di seluruh desa Chenjia. Oleh karena itu, menghadapi tatapan Luo Sanshan, Zhao Junlin tersenyum sopan dan menyapa. Luo Sanshan tidak banyak bicara, dia hanya tersenyum dan mengangguk. Dia hanya berbalik dan bertanya kepada Qiyu Yaoer dengan suara rendah, Yaoer Yaoer, siapakah gadis cantik berpakaian pria di sana itu? Apakah pencarian cinta baru suami kita? Luo Sanshan tidak merasa cemburu atau apapun, tetapi sangat tertarik. Dia bahkan berpikir bahwa Chen Ce menemukan wanita ini untuknya. Inilah Luo Sanshan, seorang wanita yang terobsesi dengan wanita, seorang wanita yang berharap dirinya menjadi seorang pria. Di antara istri-istri Chen Ce, Li Linzi saat ini adalah satu-satunya yang belum diserang olehnya. Liu Xiaoxiao dan Qiyu Yaoer yang lain membuatnya tampak canggung. Luo Sanshan bahkan percaya bahwa dia telah membantu Liu Xiaoxiao hamil. Itu masalah mengatur postur tubuh, kalau tidak, dia mengira Liu Xiaoxiao tidak akan hamil semudah itu. Tapi sekarang Zhao Junlin ini, sekilas dia tahu bahwa dia adalah seorang gadis, dan mengira dia adalah sahabat baru Chen Ce. Tidak, aku mendengar dari suamiku bahwa dia adalah seorang bangsawan dari ibu kota, dan dia datang ke tempat kita untuk memeriksa. Bab 470. Luo Sanshan tidak tertarik untuk mengetahui apakah akan ada pemeriksaan atau tidak. Dia hanya tahu bahwa Zhao Junlin pasti cantik. Apakah kamu tidak tertarik padanya? Mengapa kamu tidak membawanya ke harem? Dia pasti sangat cantik. Jika dia memakai pakaian wanita, dia bahkan bisa lebih cemerlang dari Suster Linzi. Luo Sanshan menyampaikan penilaiannya dengan lembut. Saat dia berbicara, dia meraba-raba tubuh Qiyu Yaoer. Qiyu Yaoer tidak tahan lagi dan memutar matanya dan berkata, kamu harus berbicara dengan Sister Linzi tentang ini. Hehe, tidak, kakak Linzi sangat menakutkan. Kamu tidak tahu kalau aku mendengar banyak gosip tentang kakak Linzi ketika aku di Litianba kali ini. Kamu mau mendengarnya? Pikirkanlah, beritahu aku secepatnya. Gosip utamanya adalah tentang suaminya. Ketika Luo Sanshan selesai berbicara, Qiyu Yaoer berseru, apakah dia memiliki seorang pria di Litianba? Ya Tuhan, itu tidak benar. Bukankah kita melihat wajahnya yang merah ketika dia berhubungan intim dengan suami kita? Dia tidak akan mengkhianati suami kita. Omong kosong, bukankah kamu hanya mendengarkan orang dengan setengah hati? Aku tidak bilang dia kasihan pada suami kita. Kakak Linzi sangat cantik.
Wajar jika dia dikejar oleh pria di luar, tapi tahukah kamu? Saya baru saja tiba di Litianba ketika saya di sana, Suster Lindsay adalah orang yang sangat harum. Qiu Yaoer mengangguk, seperti yang dapat Anda bayangkan, Sister Lindsay belum terkenal pada saat itu. Wajar jika seorang gadis cantik menjadi sasaran di lingkungan yang penuh dengan pria seperti Litianba. Tidak, itu masih kuncinya. Tahukah Anda, bukankah Suster Lindsay menjadi sasaran saat itu? Konon ada 3 pria yang mengincarnya, semuanya sangat kuat. Setelah mereka mengincarnya, mereka memasuki kamar dan malam itu sial, kupikir mereka dibunuh oleh Suster Lindsay saat mendekatinya. Kalau dipikir-pikir, Suster Lindsay jelas bukan tipe orang yang akan dimanfaatkan. Semua pria itu terbunuh. 2 wanita sedang mengejek Li Lindsay di sini. Li Lindsay sangat merasakan ada sesuatu yang aneh di mata mereka, tetapi dia tidak punya waktu untuk mempedulikannya. Sebaliknya, dia menatap Zhao Junlin dengan mata yang dalam melihat Chen Che. Ini benar-benar berbeda dari caramu memandang orang lain. Sebagai seorang wanita, Li Lindsay menganggap penampilan ini terlalu agresif. Sekarang dia tidak takut Chen Che akan menyukai wanita, tidak peduli betapa cantiknya seorang wanita, Li Lindsay akan menganggapnya dapat diterima jika dia membawanya pulang. Tapi Zhao Junlin berbeda. Zhao Junlin adalah seorang laki-laki. Jika dia berkumpul dengan suaminya, dia akan mendapat masalah besar. Oleh karena itu, Li Lindsay masih tidak menyerah untuk menghentikan Zhao Junlin. Merupakan masalah besar bagi tentara untuk kembali ke desa, dan semua orang berspekulasi tentang apa yang ingin dilakukan Chen Che. Dan Chen Che secara khusus meminta orang-orang untuk menyebarkan berita, memberitahu semua orang bahwa dia ingin menyerang orang-orang Qiang. Ini bukan untuk menyerang orang-orang Qiang yang keluar, tetapi untuk secara langsung melenyapkan markas orang-orang Qiang di belakang untuk selamanya. Malam itu, berita menyebar seperti embusan angin, seperti bom, menyebabkan keributan di seluruh desa Chenjia, kota Xinyu, dan bahkan kota Rongdong. Tak lama kemudian, tanggapan datang. Seluruh manajemen puncak desa Chenjia berkumpul dan memperlakukan rumah Chen Che sebagai pertemuan kritik sementara. Wang Hongwen, He Zong, Qiu Bailu, dan sekelompok lelaki tua dari akademi semuanya datang. Ayah mertua Chen Che, Liu Sheng, saudara ipar Liu Ziying, Liu Xiang dan lainnya juga datang. Zhao Junlin, Zhou Tai, Fat Gold dan Tin Tiger ada di sini. Kepala desa, Muramasa dan lainnya juga datang. Bahkan para korban bencana merekomendasikan banyak perwakilan, berharap Chen Che berpikir 2 kali sebelum bertindak. Tiba-tiba, rumah Chen Che dikepung. Chen Che, apa yang kamu pikirkan? Menyerang sarang Qiang. Bisakah kamu menemukan di mana sarang mereka dan mengapa kamu tidak berhenti berbicara omong kosong? Selain itu, beraninya kamu melawan Qiang di pegunungan dan hutan. Sebagai sesepuh Chen Che, Wang Hongwen menamparkan meja dan memarahi Chen Che tanpa basa-basi, kamu terlalu berlebihan. Apakah kamu benar-benar tidak tahu betapa kuatnya orang-orang Qiang itu? Mereka gila dan tidak peduli dengan kehidupan mereka. Kamu sebenarnya akan melawan mereka di pegunungan dan hutan. Bukankah ini anak laki-laki yang berulang tahun yang memakan arsenik dan mencari kematian? Sepertinya dia sedang memberi pelajaran pada Chen Che, namun nyatanya Wang Hongwen yang mengangkat topik tersebut dan memberi Chen Che kesempatan untuk menjelaskan rencananya. Semua orang memandang Chen Che. Kecuali beberapa orang yang mengetahuinya, semua orang memandang Chen Che, bertanya-tanya apa angan-angannya. Chen Xiaobing dan Luo Sanshan yang baru kembali juga melebarkan matanya. Mereka tidak tahu bahwa Chen Che sebenarnya memiliki rencana pertempuran seperti itu. Namun, mereka percaya pada Chen Che sepenuhnya dan tanpa syarat. Jadi bagi mereka, sekarang setelah Chen Che angkat bicara, masalahnya sudah pasti sudah selesai. Menyerang sarang orang Qiang, menyenangkan hanya dengan memikirkannya. Hei, gajah kita pasti tahu jalannya. Kita bisa mengikutinya dan membunuh orang-orang Qiang. Hanya saja jalan pegunungan itu sulit untuk dilalui. Kita tidak tahu seberapa jauh kita harus pergi. Juga, jika kita bertemu dengan orang Qiang di dalam hutan, itu tidak baik untuk kita. Hutan pegunungan bukan hanya wilayah masyarakat Qiang, tetapi yang lebih penting, terdapat banyak pepohonan di hutan pegunungan. Dengan terlalu banyak pohon, kekuatan panah tangan akan sangat berkurang. Orang-orang Qiang dapat menggunakan pohon-pohon besar itu untuk bersembunyi di belakang mereka, dan tidak mungkin mereka menggunakan busur panah. Ini adalah masalah besar. Lagi pula,
Bukankah bergantung pada busur tangan ini agar pasukan Chen Jiajun tidak terkalahkan? Oleh karena itu, kekhawatiran Luo Sanshan bukannya tidak masuk akal. Chen Xiaobing mengangguk perlahan setelah mendengar ini. Dia berpikir tentang cara memecahkannya, tetapi setelah banyak pertimbangan, tidak ada cara yang baik. Kecuali semua pohon di hutan ditebang. Tapi bagaimana mungkin pohon-pohon besar itu bisa dipeluk oleh beberapa orang? Berapa banyak pohon seperti itu yang ada di pegunungan dan hutan? Terlalu banyak untuk dihitung, sehingga ambisi untuk benar-benar menebang pohon pasti tidak akan terwujud. Ahem, sepertinya setiap orang memiliki banyak pendapat tentang tujuan pertempuran ini. Tidak apa-apa, aku akan menjelaskannya kepada semua orang. Chen Ce memilah pikirannya, dan kemudian berbicara perlahan, setengah bulan yang lalu, saya, Chen Ce, menjadi seorang ayah. Saya memiliki seorang putri. Saat saya menggendong putri saya menyadari bahwa saya ada di dunia ini. Sungguh sebuah ikatan mendalam yang kita miliki dengannya. Dia sangat kecil dan lucu. Saya harap dia bisa tumbuh dengan aman dan sehat. Sayangnya, orang-orang Qiang adalah ancaman terbesar. Semua orang tahu betapa kejamnya orang-orang Qiang. Mereka membunuh banyak orang dan mengkanibal orang. Hal favorit mereka adalah bayi kecil seperti ini. Terlebih lagi, kita mencintai anak-anak di dalam perut wanita hamil. Saat kita membersihkan medan perang atau menangkap beberapa tahanan, kita akan mengetahui beberapa kasus serupa. Singkatnya, saya tidak perlu menjelaskan terlalu banyak tentang keganasan dan kebencian orang Qiang. Saya yakin semua orang sudah mengetahuinya. Oleh karena itu, saya ingin memberi anak-anak kita lingkungan yang tidak terancam oleh orang Qiang, dan masalah orang Qiang selalu jika mereka tidak dapat diselesaikan. Alasan utamanya adalah ketika mereka tidak dapat berperang di luar, mereka dapat mundur ke pegunungan dan hutan, dan ketika mereka telah pulih dan mendapatkan cukup banyak anggota, mereka akan keluar untuk menimbulkan masalah lagi. 60 tahun yang lalu seperti ini, dan sekarang juga seperti ini. Perbedaannya adalah 60 tahun yang lalu, Kaisar sebelumnya datang untuk membantu memberi pelajaran kepada setan Qiang ini dan memukuli mereka kembali ke pegunungan dan hutan. Tapi bagaimana dengan kita? Kami, Tuan Xiang Xiong, Prefek Chengzu, dan Tuan Yu Zhaolong, Prefek Gunzu, telah menyampaikan tidak kurang dari 100 informasi, meminta istana dan Kaisar mengirim pasukan untuk membantu kami, tapi semua ini laporan telah jatuh ke laut. Kaisar biadab itu jika mereka menolak menyelamatkan kita tidak punya pilihan selain menyelamatkan diri kita sendiri. Zhao Junlin di antara kerumunan gemetar ketika mendengar ini. Dia ingin menjelaskan sesuatu, tetapi dia tidak bisa. Tin Tiger dan Fat Gold, awalnya terkejut ketika mendengar ini, kemudian mereka menjadi marah, tetapi kemudian mereka menjadi tidak berdaya. Meskipun mereka tidak senang dimarahi, mereka juga tahu bahwa apa yang dikatakan Chen Ce benar. Kaisar sebelumnya baru saja mengusir mereka 60 tahun yang lalu, dan akibatnya adalah meninggalkan kita dengan kekacauan besar yang sama. Sekarang, orang-orang Qiang kembali menimbulkan masalah. Seperti yang Anda ketahui, sekarang ada 4 negara bagian besar, Chengzu, Gunzu, Jeju, dan Suzhou. Berapa banyak negeri yang telah mereka serang? Chen Ce menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan mengungkapkan daftar besar data. Menurut statistik pasukanku, jumlah orang yang dibunuh oleh Qiang di 4 prefektur besar sekarang melebihi 70.000. Jumlah orang yang ditangkap oleh mereka melebihi 40.000, dan jumlah anak-anak yang dimakan oleh mereka melebihi 10.000. Ditambah jumlah perempuan yang diperkosa oleh mereka tidak kurang dari 20.000 orang, dan mereka bahkan menyelamatkan anak-anak perempuan yang berumur beberapa tahun. Saya, Chen Ce, akan membunuh mereka semua. Saya, Chen Ce, akan menghancurkan semua orang Qiang. Jangan tinggalkan siapapun. Bersambung.